Apaan? Nah ini dia, memang obrolan pada saat iklan kita cukup seru ya, kan kita coba akan angkat juga di depan layar. Jadi melihat berbagai data tadi yang disampaikan, versi Pak Hadar ada beberapa bukti kecurangan, dugaan kecurangan di sana, meskipun Anda tadi menyebut pelanggaran. Anda juga melihat hal yang sama? Kami belum ada alat bukti tersebut. Ada yang saya lihat ya. Saya lihat itu adalah yang rekaman yang ditayangkan di mana tuh, di TV mana, CNN kalau tidak salah. Nyebut merek lagi, di salah satu TV. Nah kemudian kami lagi rembukan ini bisa ditemuan apa tidak ini, karena kan jalur masuk di Bawaslu ada dua, pertama laporan dan temuan. Kami masih berdebat tentang itu, apakah kemudian bisa temuan atau tidak, karena harus dilihat juga ini alat bukti bagaimana mendapatkan alat bukti kan. Kalau masalah pidana ini kan nyerempetnya pidana ini, bukan pelanggaran administrasi. Kalau nyerempet pidana itu harus bukti itu harus firm, harus precise. Pemalsuan tanda tangan tadi Pak Hadar bilang. Kalau precise, jadi perdebatan di situ. Karena Bawaslu kalau begitu angka temuan, kalau berhenti kami yang malu mas. Dan jadi, ini terstruktur dan dikatanya. Iya, kalau namanya penyelenggara pemilu, tapi Mas Hadar nyebutnya penyelenggara pemilu, Bawaslu belum soalnya. Tapi kalau penyelenggara pemilu di zaman siapapun juga yang namanya penyelenggara pemilu itu struktur. Nggak bisa, kenapa? Kalau teman KPU kita harus sadari juga ketika logistik kemudian ada satu yang lain berbeda dengan atasnya, bermasalah pasti. Perintahnya harus jelas. A, B, C. Karena tahapan itu, tadi, tahapan pemilu itu harus precise. Nggak bisa loncat-loncat. Dan terstruktur. Bagaimana kalau penyelenggaranya tidak terstruktur? Nah inilah harus kemudian nyambung dengan netralitas. Itu harus dijaga. Netralitas itu dari pusat sampai bawah. Iya itu dia. Itu harus dijaga. Kenapa? Karena lembaga ini terstruktur. Begitu lembaga terstruktur, maka etik dan lain-lain juga harus jelas. Oleh sebab itu kemudian kami ini penyelenggara yang diawasi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Inilah yang diawasi. Ini sebetulnya yang kami harapkan. Ya. Jadi Bawaslu juga tidak menunggu. Ini tadi masih diskusi kan ada laporan. Iya betul. Ada dan di media sudah banyak segala macam. Jadi kan punya tugas untuk melakukan pengawasan dan itu bisa menjadi satu temuan gitu kan. Ya oke lah katanya tadi kalau udah diproses dan ternyata tidak sukses itu malu kami katanya. Ini menurut saya lebih tapi malu. Mau diproses kan kawan-kawan kita juga. Lebih malu lagi kalau ini kita diamkan. Gitu. Kita udah banyak di luar terus kita juga nggak memprosesnya berusaha gitu. Bukannya lebih malu lagi kalau kayak gitu. Padahal tugasnya adalah melakukan pengawasan gitu. Maaf Mas Bagia. Kita itu harapan kami di koalisi. Itu juga harapan kami Mas. Kami harap dari perbincangan ini juga kemarin tuh memang ada ini kalau tidak kita respon akan jadi bola salju juga ke depan. Karena sudah di tahapan awal, baru di tahapan awal. Jadi kami harapkan nanti lagi koordinasi dengan kan saya nggak boleh sendiri nih harus pernyataan lembaga jadi agak nggak boleh personal kan nggak boleh personal. Kami harapkan ada tapi menyangkut ini mitra Anda gitu ya kan KPU karena tadi tudingannya kan temuan bukan tudingan. Betul. Temuannya itu kan ada dari pusat, provinsi, kabupaten, kota. Nah kami kan ada sebagai pengawas walaupun sebagai mitra kami itu hadir sebagai pengawasnya. Kami harus memastikan teman-teman KPU dalam melakukan penyelenggaraan tahapan pemilu itu harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang memastikan etiknya di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, misalnya kami, ini misalnya sekarang ada tahapan berjalan silon misalnya. Kami sudah banyak yang mengajukan sengketa ke Bawaslu. Kita sudah proses selesai beberapa tadi. Baru ngobrol sama Mas Hadar, saya baru ingat, oh ya Jakarta baru selesai kemarin. Jakarta kemudian diberikan waktu dan sekarang tahapan silon ini rupanya harus perpanjang. Kenapa? Karena servernya trouble selama 3-4 hari temuan kami di lapangan. Jadi itu kami sarankan kepada KPU. Nah pada saat verifikasi faktual misalnya itu tadi saya sudah kemukakan kan masalah video recording dan lain-lain. Tapi pembicaraan yang ada di WA ya saya dengar itu kan di teman-teman KPU. Kami kan nggak bisa masuk, sebagai nggak bisa masuk ke situ. Tapi fungsi Anda yang dua tadi kan bisa. Bisa dilakukan, tapi mengawasi percakapan WA-nya ketua KPU dengan yang lain-lain kan kita. Tapi dengan pintu temuan ini?
Memungkinkan tidak? Dia harus kita dapatkan dulu. Jangan sampai juga kita berdasarkan ini doang. Nah, nanti jadi masalah kan. Itu dia, Karena makanya alat ini apakah buktinya secara sebagai seremonial Iya, juga apakah yang ini ada di kemudian- pangkuan itu akan diserahkan. nanti Bisa kita lihat. didapatkan juga di sebelah. Nanti kita Sudah lihat. semakin dekat datanya, Pak. Sudah diperlihatkan satu. Saya perlihatkan satu. Ya kita berharap Iya. kepada DPR dulu lah ya, Iya. DPR. Kemudian nanti kita lihat perkembangan. Tidak menutup kemungkinan Dan di Bawaslu. bahwa kami akan ke Bawaslu, Iya. Oh, oke. ke pihak kepolisian juga, ke DKPP sudah kami masukkan, cuma belum mestinya lebih diprioritaskan untuk diproses. Karena waktu berjalan terus nih Pak Hadar. Betul. Iya. Dan kita tidak ingin ini kemudian terbawa gitu ya. Mempengaruhi kualitas juga. Betul. Iya. Dan di lapangan itu antar para penyelenggara di daerah itu mereka sudah terpecah gitu. Jadi mereka yang menolak perintah atau instruksi ini itu dikucilkan. Bahkan ada yang komisionernya itu tidak boleh lagi dikasih data, karena nanti takut dibocorkan. Bayangkan, komisioner di tingkat daerah itu tidak boleh melihat data lembaganya sendiri. Ada hak dia itu. Loh, iya. Sedalam itu bukti Anda? Iya. Info ini banyak karena ya kebetulan saya kan pernah di KPU. Ya. Kebetulan saya kenal banyak teman di daerah dan mereka menitipkan ke saya. Kerja benar justru malah disingkirkan ya Pak, ya? Betul, dianggap sebagai pengkhianat. Kita ini kan satu lembaga, maka satu lembaga betul. Tapi kalau untuk bekerja benar, itu yang penting kan. Ya. Tapi kalau kemudian untuk mengakali, ya nggak bisa dong seperti itu. Ancamannya adalah kita akan dapat punya pemilu yang berkualitas atau tidak, pemilu yang dipercaya atau tidak. Iya. Kan kita ingin yang dipercaya. Oke. Hasilnya akan punya legitimasi tinggi. Kalau tidak, negara ini akan berantakan gitu. Kira-kira begitu ya. Sebetulnya apa sih yang mendasari ya? Pengen tahu juga sih Pak Hadar. Ya. Kok dipaksakan gitu loh? Udah jelas pesertanya kalau bisa sedikit ya itu lebih bagus gitu loh. Yang penting sesuai. Buka surat suaranya juga nggak usah lebar-lebar ya kan. Ya, kalau buat kami di koalisi yang terpenting menyelenggarakan pelaksanaan pemilu ini harus sesuai dengan aturan yang berlaku, harus adil, harus jujur, harus transparan. Bahwa kemudian ada berapa partai politik jadinya dan sebagainya, ya kami ikut saja gitu. Itu menunjukkan bahwa memang itulah kondisi masyarakat kita. Ada banyak partai politik, ada sedikit. Selama memenuhi syarat ya? Selama memenuhi syarat, tidak ada Itu masalah. yang terpenting. Jadi kami nggak pernah berpikiran partai ini boleh, ini tidak boleh. Loh, kan segala sesuatu kan berdasarkan datanya kan, persyaratannya. Betul. Kalau Itulah memang ukurannya. verified, ya loloslah dia kan Betul. gitu. Tetapi kan masalahnya kami mendapat info tidak begitu cara Dipaksain, nggak lengkap, nggak apa, begitu, betul dipaksain. bekerjanya KPU kita ini gitu. Nah, jadi ini sangat serius. Oke. Mohon bantuan semua pihak ya, termasuk nanti Bawaslu kita. Kalau bisa jangan hanya satu, tadi Pak Ketua bilang hanya Iya, satu. baru yang lihat diliatin satu, baru gitu. satu soalnya Pak. Jadi itu diliatin 2, 3, 4. Kami punya banyak. Baik. Ya. Baik Pak Hadar. Terima kasih Pak Hadar. Sama-sama, Bapak mudah-mudahan bersama dengan bermanfaat. koalisi sama-sama menjaga gitu ya ibaratnya Iya, ya. Betul. Agar Proses pemilu demokrasi ini gitu. Iya. Pak Ketua Rahmat Bahja juga terima kasih. Iya. Dan kita tunggu Pak. Yang paling penting kan dalam penyelenggaraan pemilu itu adalah kepercayaan masyarakat terhadap proses dan penyelenggaranya. Itu ya. yang paling penting. Kalau itu hilang, maka kami apalagi di awal ini. Jadi ini agak-agak kalau ini hilang, wah ini jelas nih penyelenggara pemilu bermasalah. Wah berarti pemilu semua tahapan bermasalah. Waduh kita menghitung juga betul ini. Aduh ini kalau kita tentu pasti kita bisa lihat nanti proses-proses ke depannya seperti apa. Maka jangan sampai ya ini yang kita harapkan jangan sampai apapun dalam ini meredusir kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu. Iya, itu dia harapannya semoga. Di tengah banyak masalah kan Dan apa semua yang upayakan ini bukan untuk
penundaan pemilu, sama sekali tidak. Justru untuk memastikan pemilu tetap terlaksana sesuai jadwal, tetapi dengan kualitas yang baik. Ya, oleh karena itu penyelenggaranya harus dibenahi. Iya. Agak aneh Iya. aja Pak, temuan Semoga- ilmiah ini justru malah dianggap untuk penundaan pemilu Ya, Pak. ya, itu Iya. iya. Itu Nah dia, itu yang padahal kita untuk takutkan memperkuat bisa pilpres jadi juga. masalah. Betul. Itu dia. Harapannya juga Bawaslu kemudian bisa menindaklanjuti Betul, data iya. ini, valid atau tidaknya kita akan tunggu nanti bagaimana hasilnya. Iya. Terima kasih banyak. Ketua Rahmat Bajang, Ketua terima Rahmat kasih. Bajang, terima kasih. Terima Pak kasih, Daruben, Mas. terima kasih banyak untuk Sama-sama, waktunya. Semoga terima nanti ada kasih. jalan keluar dari ini semua. Kami akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Apa kabar Indonesia Pagi kembali sesaat lagi.